kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Bapa yang baik. Engkaulah Bapa yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu yang berlalu Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi buat nafas, kesehatan yang masih Engkau percayakan sampai dengan hari ini Tuhan. Tidak ada dapat kami balas. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan. Selain pujian, hormat dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, segala pujian, hormat dan pengagungan bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, amin. Saudara boleh lihat kiri kanan muka belakang. Saudara katakan, Dia mengasihi saya. Yesus Kristus mengasihi saya dan saudara. Kasih Bapa itu begitu luar biasa. Lewat pengorbanannya di kayu salib, Dia menebus setiap dosa kita. Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Oleh sebab itu jangan kita pernah ragu. Tapi kita boleh bangga bahwa Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah. Kami mau bersyukur karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber masa depan hidup kami Tuhan. Engkaulah kasih dalam hidup kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah
kasih Bapa, segala lemah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saudara, kita bangkit berdiri, tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku.
Biarlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Firman-Nya berkata, sebab 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dia akan menyembuhkan saudara, Dia akan memulihkan saudara, Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara, Dia akan memberikan terobosan dalam hidupmu. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Kita angkat tangan tinggi-tinggi. Saya percaya bahwa Tuhan dari sorga sedang melihat setiap kita. Amen. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Amen. Kita patut bangga. Ya. Kita patut bangga. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ini tepuk tangan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami boleh masuk di bulan yang baru. Bulan yang keempat. Berkat Tuhan luar biasa. Mari kita baca bersama-sama dengan keras Mazmur pasalnya yang ke-96 ayatnya yang ketiga. Mazmur 96 ayatnya yang ketiga, dengan suara yang keras kita bacakan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 96 ayatnya yang ketiga. Bisa lihat di iPhone saudara atau di handphone saudara, karena di sini belum keluar. Kita coba lihat Mazmur 96 ayat yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sekali lagi, Mazmur 96 ayat ya di depan saudara 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Coba saudara hafal 1, 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan di antara segala suku bangsa. Pertama di antara bangsa-bangsa, kedua di antara suku bangsa. Artinya menular sampai ke banyak orang. Saudara periksa waktu saudara masuk ke restoran, tiba-tiba restoran itu jadi rame. Karena kemuliaan Tuhan menyertai saudara. Saudara masuk ke toko yang sepi, tiba-tiba toko itu jadi rame. Saudara membawa berkat yang luar biasa. Jadi jangan berhenti cerita kemuliaan Tuhan. Berhenti bicara penyakit, bicara kesembuhan. Berhenti bicara masalah, bicara jalan keluar. Berhenti bicara pergumulan, bicara jawaban. Karena kita orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Sama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bapak Ibu saja ceritakanlah. Dan perbuatannya, perbuatannya yang sungguh di antara suku. Sama-sama, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih
menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur, muaskanlah perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Oh, tiada terduga betapa besar kasih. Sungguh ku kagum akan sama-sama Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Saudara saja katakan, kunaikan syukur, puaskanlah perbuatanmu, sungguh kagum. Oh, tiada terduga betapa besar kasihmu. Kagum sama-sama Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Sekali lagi, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita ikut liturginya Tuhan. Amin. Pastikan saudara sudah punya roti dan anggur. Kalau yang belum punya bisa lambaikan tangan, akan dibagi buat saudara. Ya, tidak ada kekurangan di belakang, pasti ada buat saudara. Dan sebelum kita akan berjamuan kudus, kita akan bilang begini, Tuhan, Engkau sangat mengasihiku, Engkau sangat memberkatiku, dan Engkau perlindunganku yang luar biasa. Ucapkan sesudah saya, Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihiku, Engkau sangat memberkatiku, dan Engkau perlindunganku yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihiku, Engkau sangat memberkatiku, dan Engkau perlindunganku yang luar biasa. Saya terima dalam nama Yesus. Saudara boleh capture, ini bulan baru di mana kita akan terima tubuh dan darahnya. Nah, firman Tuhan berkata, bukan orang yang tidak layak. Mohon maaf saudara, saya dibesarkan dengan teologi dan pemahaman seperti begini. Kalau kamu gak layak hari ini, hatimu jengkel, jangan perjamuan kudus. Keliru saudara ya. Bukan orangnya yang tidak layak, caranya yang salah.
Maksudnya begini, waktu saudara perjamuan kudus, saudara mesti sadar saudara bukan orang berdosa tapi orang benar. Karena ketaatan satu orang semua kita jadi orang benar. Jadi waktu saudara perjamuan kudus, saudara angkat roti sebagai orang benar. Kesadaran akan orang benar harus jauh lebih besar daripada sadar saudara orang berdosa. Karena Tuhan telah membayar semua dosa kita. Dan kegagalan saudara kemarin tidak membuat Tuhan menghukum saudara, tapi saudara siap terima berkat Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin menghukum kesalahan yang sama 2 kali. Tidak mungkin. Semua kesalahan saudara sudah dibayar oleh Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan, kamu ingat akan aku. Saya baca ayat-ayat firman Tuhan buat saudara, sambil saudara renungkan ini bahwa kita siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Habis ini kita katakan bersama-sama bahwa kita adalah orang-orang yang menang dalam Kristus Yesus yang telah memberkati kita. 1 Korintus pasal 11 berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur. Kenapa ia mengucap syukur? Karena saudara ada dalam kebenaran. Kenapa ia mengucap syukur? Karena saudara siap menerima berkat-berkat Tuhan. Semua berkat yang dia bawa buat saudara siap untuk kita terima. Dia bersyukur, lihat, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita ingat? Sedang yang terbaik dari surga dia berikan buat saudara. Apalagi kankermu, tumormu, masalahmu, persoalanmu, pasti Tuhan akan menyelesaikannya bagi saudara. Itu yang kita ingat. Mari kita angkat roti. Tuhan, obat roti di tangan kami menjadi dagingmu. Waktu kami memakannya, bahkan semua penyakit kami sembuh, semua kelemahan kami diganti dengan kekuatan. Kami orang benar, kami orang yang diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi kami untuk menang atas segala pergumulan kami. Dan mulai hari ini kami tidak bergumul, tapi kami bersyukur buat kemenangan yang sudah Engkau kerjakan. Saudara, anakmu, suamimu, temanmu, sahabatmu yang tidak bersama-sama engkau di dok 2 di rumah sakit di mana saja. Tuhan, oleh beliau sendiri sembuh. Aku terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Makan dengan percaya dan terima berkatnya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Perjanjian di mana Tuhan mengerjakan bagi kita kemenangan yang gilang gemilang. Engkau lebih daripada orang-orang yang menang karena kita berdoa dari kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Itu perjanjian yang baru. Apa itu perjanjian yang baru? Seberapa buruk engkau layak menerima berkat Tuhan. Seberapa jatuh engkau, kasih Tuhan, perjanjian Tuhan sanggup mengangkat engkau dan bawa engkau kepada kemenangan yang gilang gemilang. Yang dimeteraikan oleh darahku, tidak ada yang bisa menuduh engkau lagi. Engkau orang-orang berkemenangan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita ingat? Bahkan penyakit yang diturunkan oleh genetik pun hari ini sembuh. Karena darah Yesus, darah yang suci menyembuhkan kita dari segalanya. Ada orang-orang yang mulai merasakan penyakit gejala Alzheimer di ruangan ini. Dengarkan, engkau bukan pewaris pikun. Masa depanmu bukan penyakit, masa depanmu adalah kesembuhan. Masa depanmu bukan penyakit, masa depanmu adalah kesehatan. Ingat, masa depan kita bukan penyakit, tapi masa depan kita adalah kesehatan. Haleluya, engkau baru ingatan kami seperti Raja Wali pada masa mudanya. Makin hari ingatan kami makin kuat, makin hari mata kami makin terang. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita bersekutuan dengan darah Yesus? Amen. Minum dan terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, engkau ajaib, engkau dahsyat. Dan kami berkata Tuhan, engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
kesembuhan yang sudah terjadi. Haleluya. Jesus Christ is Lord. Buat kasih setiamu. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun kami tidak takut, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yang percaya katakan amin. Amin. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku, haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi, tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ini ucapan syukur kami. Ada kuasa dalam bersyukur. Lord, we sing. Buat kasih setiamu di dalam hidup Bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Ada seorang perempuan di sini yang setiap saat harus mengganti pembalut karena saudara mengalami pendarahan. Sementara engkau menyembah Tuhan, Tuhan telah sembuhkan. Aliran-aliran darah itu sudah berhenti dan engkau akan memuji Tuhan karena Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Waktu engkau menyembah Tuhan, semua pergumulanmu Tuhan take over. Amin. Dan Tuhan bilang begini, itu aku punya dan sudah lebih daripada orang-orang yang menahan. Yes. Puji Tuhan, percayalah engkau sudah disembuhkan. Amin. Engkau bisa bersaksi buat teman-teman, waktu aku menyembah Tuhan, semua pendarahanku berhenti hari ini. Amin. Dalam nama Yesus, kami sudah menerima kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan sudah duduk, shalom. Selamat bulan baru, triwulan pertama sudah kita lewati dan kita akan segera mengakhiri triwulan yang kuartal pertama bulan April selesai. Lalu semester pertama ketika bulan Juni selesai dan Natal siap di depan mata kita. Haleluya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita semua dan saudara dengarkan baik-baik bahwa
Saya ingin menekankan kembali bahwa setiap kali saudara melakukan perjamuan kapan saja saudara ya, mau 1 hari, 2 kali, 3 kali, seminggu sekali, seminggu tiap hari, dalam seminggu 7 kali, ada orang pagi dan petang saudara ya. Setiap kali engkau melakukannya, ingat bahwa saudara adalah orang benar. Bisa bilang amin? Jadi bukan orangnya yang salah, caranya yang salah. Alkitab bilang banyak orang yang mati karena mereka punya cara salah. Apa itu cara yang salah? Betul, saya ini layak menerima hukuman karena saya kurang ajar. Itu ayatnya mana? Karena cara yang salah dia mati karena pemikirannya dia. Saudara, saya dengar ada sebuah kisah. Seorang bapak yang kerja di bengkel pendingin. Satu waktu dia terperangkap di dalam satu box pendingin. Sementara dia kerja tiba-tiba dan dia lihat sudah jam kantor terkunci dalam, dia sudah ketuk-ketuk tidak ada orang bisa buka, lalu dia bilang, dia mulai tulis surat, saya mulai rasa dingin, sebentar lagi saya akan mati dan saya titip buat istri dan anak-anakku tolong diperhatikan. Sudah besok pagi ketika mereka buka, mereka menemukan orang itu mati dan ketika divisum dia mati karena kedinginan. Waktu dicek ternyata cool box-nya tidak hidup. Kenapa dia mati? Karena dia menaruh pikiran bahwa saya sementara beku pelan-pelan, saya sementara dingin pelan-pelan, padahal cool box-nya itu mati, saudara ya. Nah, ketika kita punya cara yang salah, cara itu yang menghukum kita. Saya pernah menemukan ada beberapa orang yang berkata begini, Tuhan tidak akan sembuhkan saya terlalu kurang ajar dan saya layak mati. Itu yang Alkitab bilang, banyak orang mati karena punya cara yang salah. Saudara, Tuhan hari ini tidak marah, saudara, Tuhan mengasihi saudara. Saya baca deskripsi dalam Injil Lukas ketika Petrus menyangkal Tuhan 3 kali setelah ayam berkokok 2 kali, saudara-saudara. Lalu Tuhan menoleh kepada Petrus. Bukan menoleh dengan pandangan penghakiman, kau terlaku, kau masang balas saya sekali begitu, tidak. Tapi dengan mata yang penuh kasih, yang berkata I still love you. Dibuktikan dengan apa? Waktu Tuhan bangkit dari orang mati, nama Petrus yang diucapkan lebih dulu. Bilang Petrus, saya tunggu dia di Galilea, dan bukan bicara masa lalunya, tapi bicara masa depannya. Bukan bicara kegagalan yang kemarin, tapi bicara tentang pelayanan yang Tuhan siapkan ke depan. Bilang Petrus, saya tunggu dia. Mungkin kalau saya jadi Tuhan, begitu Petrus menyangkal saya bilang, Bapak, coret Petrus Punama, saya. Tidak, tapi Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Dia tunggu Petrus untuk bilang, aku punya rencana yang luar biasa. Mungkin Petrus coba ingatkan, Tuhan, terus saya punya kapal angin malam itu waktu saya sampai sumpah, swear, saya tidak kenal engkau. Saya sudah lupa. Kenapa? Begitu darahnya tercurah di atas kayu salib, semua pelanggaranmu tidak diingat lagi oleh Tuhan. Dan kalau Yudas tunggu sedikit saja, termasuk pelanggarannya pun diampuni oleh Tuhan. Cuman dia ambil pembenaran sendiri, dia bunuh diri, dia ambil jalannya sendiri. Kalau dia ikut jalannya Tuhan, Yudas hari ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Darah Yesus tercurah untuk semua pelanggaran kita. Bisa bilang amin? Jadi mari kita berdiri dengan cara yang layak, aku kebenaran di dalam Kristus. Jadi kalau saudara lagi nyetir mobil lalu tiba-tiba di satu tempat, saudara diingatkan, iblis kasih ingat, kau masih ingat tahun sekian kau di situ ada bikin apa? Bilang begini, aku kebenaran dalam Kristus dan Tuhan sementara berbicara masa depanku, bukan masa laluku. Dia tidak punya tempat berhenti usir, aku tengking. Pikiran-pikiran terlaku ini pergi, tidak bisa ditengking, saudara, diganti dengan kebenaran. Amin. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang berbicara tentang masa lalu. Tapi Tuhan kita, Tuhan bicara tentang masa depan. Tapi kemarin Tuhan, saya suruh lupa. Karena darahku sudah menyucikan semua. Dan Tuhan tidak mungkin menghukum kesalahan yang sama 2 kali hukuman. Gak mungkin, dia bukan Tuhan lagi kalau dia menghukum kesalahan yang sama dengan 2 kali hukuman. Dia sudah menanggung semuanya. Termasuk apa yang sudah, kegagalan sudah kemarin, apa yang sudah akan lakukan besok. Semua sudah, apakah ini akan membuat orang jadi kurang ajar? Tidak. Roma pasal 4, maksud dari semua kemurahan Tuhan itu untuk menuntun kita kepada pertobatan. Semakin saudara sadar Tuhan itu baik, semakin saudara all out bagi Tuhan. Itu sebabnya ibu-ibu yang bergumul dengan suami yang cuma titip derma pergi gereja, mama, papa sibuk ya, ini papa titip derma ya. Bilang Tuhan papa sibuk, papa cuma titip derma. Berhenti bicara kau terlaku, kau ini masuk neraka, bukan. Tuhan mengasihi kau. Tuhan memberkati. Anak-anak yang saudara gumuli untuk tidak pergi ke gereja, berhenti menghakimi mereka. Lepaskan berkat. Nak, kamu diberkati Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Mulai ucapkan berkat. Yang setuju katakan amin. Jangan bilang anak terlaku, mama sudah bergumul kalau boleh. Kau ingin. Saudara, stop. Lepaskan berkat buat mereka. Lepaskan. Kenapa? Tuhan memberkati kita bukan dari kekayaannya, tapi menurut kekayaannya. Filipi 4 ayat 19 berkata,
Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut, semua bilang menurut. Menurut itu artinya sesuai dengan jumlah rekening. Kalau Tuhan berkati kita dari kekayaannya, berarti cuma secuil atau sebagian dari kekayaannya dia. Begitu enggak? Saya mau berkati engkau dari rekening saya. Berarti ada yang saya kirim sedikit dari rekening saya. Tapi kalau saya berkati menurut rekening saya, berarti semuanya. Sudah lengkap ya? Mana Filipi 4:19 lama sekali. Nah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, semua bilang segala. Segala itu berarti Tuhan bukan cuma urusan sorga. Urusan matematika pun Tuhan urus. Urusan skripsi pun Tuhan urus. Yang lagi bikin skripsi Tuhan urus, saudara ya. Bisa bilang amin, dan dia masih punya ide-ide yang luar biasa. Saya pernah tawarkan kepada beberapa mahasiswa kedokteran, kalau kamu kesulitan untuk bikin skripsi, tanya pendeta. Saya punya banyak judul yang bisa kamu angkat dan itu luar biasa. Jauh sebelum ada fakultas kedokteran, Alkitab tulis kenapa orang cancer, ya, kenapa orang sakit asam lambung, sudah ditulis, semua sudah ditulis. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau cuma obat salah, karena banyak obat ramanjur. Ya. Alkitab jelas obat yang manjur. Semangat yang patah, like a cancer. NIV tulis like a cancer. Ternyata orang kanker itu bukan karena banyak makan vicin, saudara. Bukan karena banyak makan sate yang ada gosong-gosongnya, bukan. Nenek saya, oma saya meninggal karena cancer. Lalu, saya masih kecil. Mereka bilang, oma kebanyakan makan vicin. Oh, mulai hari itu saya hindari vicin. Cakangkung gak pakai vicin, makan bakso gak pakai vicin. Lalu saya sekolah, belajar kimia. Ternyata vicin sama gula punya rumus kimia yang sama. C12, H22, O11. Karena datang dari sumber yang sama. Sari tebu, saudara. Lalu saya tidak makan vicin, tapi bikin kopi pakai gula, bikin teh pakai gula. Ya ini bahaya. Tapi ternyata Alkitab bilang, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah, like a cancer. Saudara-saudara, apa itu cancer? Pertumbuhan sel yang tidak menentu atau pertumbuhan sel yang tidak pada tempatnya. Saya tahu waktu hati saudara kacau, metabolisme juga ikut kacau. Bangun pagi, tidak usah warming up, saudara punya jantung dari wals bisa langsung metal. Ketika kopu hati kacau. Bangun pagi kan biasa denyut tadi kita kan. Lambat tuh. Dung tas kau hiasi tas kehitas dung tas. Tiba-tiba dia jadi metal. Kita dipilih dari skala apa. Langsung padahal dari wals pergi ke metal itu perlu warming up. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah denyut nadinya mulai naik pelan-pelan. Tapi kalau metabolisme tubuh lagi kacau, dari the wals jadi metal. Dan itu bisa kacau seluruh. Jantung kan kerjanya pompa makanan ke seluruh tubuh, saudara ya. Begitu kacau dia pompa sembarang ke kepala, ke tangan dia double-double ulang, saudara ya. Nah sifat sel itu harus membelah. Begitu sel-selnya kebanyakan dikirim ke tangan dong bertengkar di sini. Saya sudah dikirim tadi pagi, ya saya juga dikirim. Dia nggak bisa balik, dia bikin kerja baru namanya benjolan. Lalu dokter bilang stadium 1. Saya belah ya, dia belah, dia pindah di sini. Dia belah, dia pindah di sini. Karena dia akar bukan di sini, di sini. Bisa bilang amin? Jadi saudara-saudara dokter hanya mengobati akibat. Tapi dia akar cuma bisa pakai firman Tuhan. Cuma bisa pakai firman Tuhan. Amsal 4 ayat 22. Firman Tuhan itu no efek, tidak ada efek. My son, give attention to my word. Ya, anakku, berikanlah perhatian buat perkataanku. Stop sudah bicara-bicara Ukraina dengan Rusia. Stop sudah bicara-bicara minyak goreng kosong. Kenapa? Bagus juga buat kesehatan karena semua rebus-rebus, tidak usah goreng-goreng, saudara ya. Bisa bilang amin? Hidup Pak, saya tidak bisa hidup kalau tidak ada goreng-goreng. Ya itu, makanya Tuhan kasih langkah minyak goreng supaya kau ganti menu. Rebus-rebus dulu, saudara. Makanya di tas saudara Lipitor ada terus gara-gara goreng-goreng itu tuh saudara. Nah kasih perhatian buat firman Tuhan. Saya pernah waktu masih tinggal di Dok 8 saudara. Zaman itu
ada satu sinetron yang diputar jam 10 pagi. Saya lupa, itu telenovela, zaman itu telenovela. Ya, zaman telenovela tuh banyak ya. Di Manado tuh terkenal dengan Carlota, saudara ya. Pokoknya kalau bilang Carlota tuh berarti wanita cerewet, saudara. Itu tuh Carlota ngana gitu kira-kira begitu, saudara ya. Nah, saudara apa yang terjadi? Satu waktu di rumah lagi sibuk dan dong lagi tunggu, ini jam 10 ini si telenovela akan muncul. Saya ambil kaset, saya putar lagu rohani besar-besar, kencang-kencang. Dong lupa jam 10 selewat, semua menyembah Tuhan. Saudara, hasilnya jauh lebih luar biasa dibanding nonton telenovela. Kenapa? Begitu nilai telenovela, memang betul semua laki-laki memang kurang ngajar, pantas. Betul ini sinetron ini betul. Kita menjadikan orang sebagai standar, tapi kita kasih perhatian buat firman Tuhan. Tidak. Suami istri boleh bokomara boleh, tapi bokomara dengan cara firman Tuhan. Perempuan, kau dengar ya? Kau manusia yang paling saya cinta di muka bumi. Itu begitu. Amin. Laki-laki, kau dengar, kau satu-satunya laki-laki yang paling saya sayang. Aman, saudara. Berkelahi pakai cara firman Tuhan itu indah, saudara ya. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara bisa lihat bahwa ketika hati kita kacau, seluruh tubuh pun ikut kacau. Tetapi kabar baiknya, firman Tuhan bisa menyembuhkan kita. Amsal pasal 4, coba saudara lihat sejenak di sana. Ini adalah firman Tuhan yang menghibur, menguatkan kita. Ya, anakku berikan perhatian buat perkataanku, my son, give attention to my word. Amsal pasalnya yang keempat, kita lihat mulai ayatnya yang ke-20, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana. Ya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepadaku. Nah, saya mau cerita sedikit. Ada beberapa kehebatan dari seorang perempuan atau istri. Saudara saya, namanya perempuan itu bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Sambil nyetrika bisa terima handphone dan pakaian tidak hangus, saudara ya. Bisa Andrea. Itu hebatnya. Bilang kiri kanan betul itu pendeta bilang. Dia bisa cah kangkung sambil terima telepon dan kangkungnya enggak hangus, saudara. Oke. Pas, masaknya pas, saudara. Jadi saudara, kehebatan dari seorang perempuan itu di telinganya dia. Bukan kelemahan, saya bilang kehebatan. Kekuatan dari seorang pria itu di matanya. Biar dia lagi gandeng istri, kalau perempuan cantik lewat, tetap lihat. Tetap. Dan istriku harus tahu barang ini. Alkitab tulis, saudara ya. Jangan bilang dasar mata keranjang. Karena saya sudah jarang sekali ketemu keranjang yang matanya banyak. Kalau dulu kan masih banyak, yang lubang-lubang banyak itu makanya disebut mata keranjang karena dia lubang banyak gitu, mata banyak gitu tuh. Sana lihat, sini lihat, saudara. Waduh, saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan kasih kita leher yang cuma bisa 90. Kalau leher manguni ancur, saudara, putar, badan ditampak tapi dia putar 380 habis, saudara. Manguni, saudara ya, itu burung hantu, saudara ya. Dia kalau putar, saudara, badan tinggal tampak tapi kepala putar, saudara. Bersyukur Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan, saya tidak bilang kelemahan, ini kekuatan. Jadi masing-masing kita harus tahu di mana kekuatan kita. Seorang teman mengajak istrinya tinggalkan anak-anak pergi makan berdua di restoran. Lalu tiba-tiba waitersnya datang, bawa daftar menu. Dia lihat, suaminya tahu aku bukan perongrong, istrinya tahu aku bukan perongrong, aku penolong. Dia injak depu kaki. Kau lihat apa? Saya lihat depu rambut supaya saya sisir kau kayak dia gitu kan. Sudah harus jadi penolong. Amin. Karena kita tahu ini kekuatan. Telinga. Sudah tahu bapak-bapak sudah salaman. Oke, salam kita pulang salam, ketemu lagi dah. Sesi kedua bisa terjadi di halaman buat ibu-ibu. Jadi bagaimana terus? Bagaimana? Bisa panjang di halaman daripada di dalam ruang tamu, saudara. Karena apa itu kekuatannya di sini. Makanya saudara-saudara, semua pegawai Telkomsel yang jawab-jawab itu perempuan. Karena apa? Veronica dan apa semua perempuan, tidak ada laki-laki. Karena memang dong Telkomsel juga tahu ini yang pakai pulsa banyak ibu-ibu, makanya mesti kasih ibu-ibu yang punya suara, saudara ya. Gara-gara Veronica ini banyak orang berkelahi, saudara ya.
Ternyata dia sudah ada orang lain ya. Karena waktu telepon saudara tidak aktif Veronica yang angkat saudara ya. Jadi saudara jangan nuduh dulu saudara ya. Hati-hati, orang yang hatinya bersih, pikirannya juga pasti bersih. Seorang ibu berkata kepada anak, "Anak, telepon papa makanan sudah siap." Tidak ada respon. "Anak, mama sudah bilang telepon makanan semua dingin." "Sudah." Terus? Yang jawab perempuan. Kurang ajar. Pantas dia sekarang pergi ke kamar kecil juga bawa handphone dia ini. Aduh. Terus perempuan itu bilang apa? Pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini saudara ya. Jadi jangan dulu tuduh sembarangan saudara. Ternyata itu rekaman suara dan semua perempuan. Karena memang sini telinganya. Itu sebabnya mari kita kuduskan telinga kita. Sehingga kita tahu yang bukan dari Tuhan tidak akan saya simpan. Tapi yang dari Tuhan akan saya simpan. Perhatian. Suami, telinga, perempuan. Dan dua-dua ini kalau pakai untuk kebenaran. Pica-pica itu keluarga, ancur. Satu kali berdoa, tembus sampai di surga. Kenapa? Yang satu mata, yang satu telinga, dikombain, hancur di dalamnya. Bisa bilang amin? Oke, mama pakai mama kekuatan untuk dengar ya. Papa pakai papa mata, bukan lihat yang lain saudara ya. Lihat firman Tuhan, perhatikan. Makanya visi itu selalu Tuhan taruh buat pria. Karena matanya jauh. Ya, begitu lihat ada tanah nganggur. Kita piara babi di sini, itu laki-laki saudara. Visinya cepat saudara ya. Iya, kita bikin ini cepat. Amin. Nah ini kalau kekuatan ini digabung, terjadilah revival yang luar biasa. Lalu kita lihat ayat 21. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Janganlah firman Tuhan jauh dari kita saudara ya. Jangan kebenaran jauh dari kita. Ya, janganlah semuanya itu menjauh ayat 21 dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara tahu hati ini tidak cocok dengan yang lain, hanya cocok dengan firman Tuhan. Sudah tahu pasilnya? Kenapa orang stres? Karena mereka paksakan yang bukan ukurannya dia. Kenapa dia tidak masuk-masuk? Kenapa? Bukan ukurannya dia. Kenapa orang stres? Karena mereka paksakan yang bukan cocok dengan hati. Yaitu orang lain, masalah, persoalan. Sudah paksa masuk, stres. Karena tidak cocok dengan lubang yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dengan pola yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena hati ini cuma cocok dengan firman Tuhan. Tiada yang lain. Saya punya sahabat saudara ya. Orang kaya. Rumahnya sangat-sangat bersih, steril, bahkan pintunya sengaja dibuat dua, satu buka keluar, satu buka ke dalam. Bukan karena di Eropa, bukan. Tapi dari tropis, cuman dia untuk buat steril. Dia punya kasa itu semua rapi, nyamuk dan lalat tidak bisa masuk kalau tidak dapat visa dari dia, saudara ya. Pokoknya dia punya rumah bersih sekali. Bahkan kadang-kadang mau cuci tangan pakai air pam, dia kurang yakin. Dia cuci tangan pakai air aqua karena uangnya banyak. Dapurnya dua, dapur kotor, dapur bersih, saudara-saudara. Jadi makanan dimasak di belakang, lalu dibersihkan, masuk. Habis cuci piring masuk di alat steril. Begitu dia pergi check up ke Surabaya, bukan jalan-jalan saudara ya. Pergi check up kena hepatitis B. Apa itu hepatitis B? Sederhananya itu lever bengkak saudara ya. Lalu kita berdoa, kenapa ini orang begitu steril, makanannya bagus sekali. Kok bisa kena lever bengkak? Kita cari, Tuhan kenapa orang ini bisa begini? Kami dapat jawabannya. Ternyata hatinya terlalu banyak diisi dengan daftar nama orang yang dia tersuka. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Karena hati ini bukan untuk simpan nama orang, tapi simpan firman Tuhan. Dia paksakan, akhirnya bengkak. Jadi kalau kau isi orang pun nama terus di kopu hati, hepatitis B kok. Saya tidak bikin takut, tapi ini fakta saudara. Makanya orang Manado itu paling banyak kena hepatitis B. Karena kalau dong su jengkel, jangan bikin bangka dada kita, itu hepatitis B. Yang bilang bangka dada itu, itu hati-hati. Stop bilang bangka dada hari ini saudara ya. Haleluya, amin. Jadi saudara-saudara tidak ada yang cocok di hati kita ini selain firman Tuhan. Mazmur 119, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Isi firman Tuhan. Isi perkataan Tuhan. Jangan itu menjauh dan simpan itu di lubuk hatimu. Ayat 22, ini ada hubungan dengan medisin. Ya, ini ada hubungan dengan obat. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dengarkan, semangat yang mati hidup kembali. Sukacita yang hilang hidup kembali. Bisa bilang amin. Kalau sudah dapat firman Tuhan, hidup kembali. Dan kesembuhan bagi seluruh. Semua bilang seluruh. Sudah tahu yang namanya medisin atau obat itu tidak berguna untuk seluruh tubuh.
hanya bagian tertentu. Kalau saudara sakit kepala, lalu minum Panadol, maka di situ ada tulisan, jangan minum dalam keadaan perut kosong. Karena dia berguna buat kopu kepala sakit, tapi tidak berguna buat kopu lambung. Karena bisa saja asamnya cukup tinggi. Lalu ada juga obat batuk, jangan mengerjakan atau mengoperasionalkan alat berat. Karena dia bisa menimbulkan ngantuk, saudara ya. Jadi saudara-saudara, yang namanya medisin tidak berguna bagi seluruh tubuh. Tapi yang namanya firman Tuhan, seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, berguna bagi seluruh tubuh. Mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Seorang bapak punya 3 benjolan di selangkangan. Lalu sudah selidik hatinya, dia benci sekali dengan seseorang. Firman Tuhan datang, ampunilah orang yang bersalah. Waktu saudara mengampuni orang itu, saudara sementara mengeluarkan dirimu dari penjara sakit hati yang selama ini engkau tinggal. Dan metabolisme tubuhmu akan kembali normal. Lalu yang kedua, engkau bukan setuju dengan perbuatan. Tapi engkau sementara menarik kekuatan Tuhan untuk bisa menerima orang itu. Seperti Kristus menerima dia. Itu kuasa, power of forgiveness, kuasa pengampunan. Jadi waktu saudara mengampuni, pertama saudara keluar dari penjara, lalu yang kedua saudara dapat kekuatan daripada Tuhan dan tidak terganggu. Karena jangankan lihat orangnya, lihat depo mobil lewat saja, saudara jengkel setengah mati. Dan saudara berdoa, biar mampus di jalan. Ya, begitu dia start motor, biar mati di jalan. Saudara sendiri yang apa itu sakit hati? Kita yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Di stop sudah minum racun ya. Bisa bilang amin? Nah, jadi begitu saudara mengampuni, saudara akan hidup dalam doa yang berkuasa. Saudara akan punya tidur yang nyenyak kembali. Yang mata tidak bisa tutup itu karena tidak bisa mengampuni. Tiap malam cuma hitung cicak, hitung plafon. Sebentar kepala kena bantal langsung lenak. Dan bangun tubuh segar. Itu the power of forgiveness. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berguna bagi seluruh tubuh kita. Kembali ke Filipi 4 ayat 19 tadi, Tuhan memberkati kita menurut kekayaan, bukan dari kekayaannya, menurut kekayaan. Apa saja yang saudara perlukan, Tuhan jawab menurut kekayaannya, tergantung tempat yang saudara bawa. Kau bawa 5 liter, kau bawa pulang 5 liter. Kau bawa mobil tangki, kau bawa pulang mobil tangki. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, sejauh matamu memandang, tempat itu kuberikan kepadamu. Kau lihat 10 meter, Tuhan kasih 10 meter. Kau lihat 10 kilo, Tuhan kasih 10 kilo. Sejauh matamu memandang, tempat itu yang akan kuberikan kepadamu. Ketika ibu daripada Thomas Alva Edison memandang dengan cara yang berbeda, nak kamu diberkati. Padahal dia baru dapat surat dari sekolah yang dibawa oleh anaknya sendiri. Tolong ibu cari sekolah yang lain. Sekolah kami tidak sanggup untuk menolong, membantu anak ibu yang sangat bodoh amat. Ya, dia punya teman-teman sudah harus tunggu lama untuk dia mengerti dan tidak mengerti. Tolong cari sekolah yang lain. Waktu mamanya baca air matanya keluar. Terus Thomas Alva tanya, Mama, kenapa Mama menangis? Ini isi surat ini. Mamanya isi surat bilang apa? Mau kau dengar? Mau. Anakku luar biasa. Terlalu pintar sampai guru tidak mampu untuk mengajar anakku. Waduh, saudara, dia senang sekali. Saya tahu berapa tahun kemudian ketika dia menjadi penemu lampu listrik, sudah ya. Mamanya udah meninggal almarhum, dia datang bersih-bersih di rumah di mana mamanya pernah tinggal. Dia temui surat itu. Dan betapa terkejutnya dia membaca isi surat itu. Di luar dari apa yang dia dengar oleh mamanya. Kenapa? Karena mamanya melihat lebih jauh daripada apa yang dilihat oleh guru. Dan apa yang engkau lihat, itu akan Tuhan berikan kepadamu. Bisa bilang amin. Aduh Bapak, dosen yang saya hadapin dosen killer Pak. Aduh. Kau punya dosen killer, tapi Tuhan yang pegang hati dosen. Kau pilih mana? Takut Tuhan atau takut dosen? Takut Tuhan lah. Bisa bilang amin? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk diselesaikan. Sejauh matamu memandang, tempat itu akan diberikan kepadamu. Saya berdoa Tuhan berikan mimpi yang baru sudah di pagi hari ini. Sehingga sudah lihat bulan April ini bukan bulan kehancuran bisnismu, tapi bulan kebangkitan yang luar biasa. Sudah akan melihat bulan ini ada terobosan yang luar biasa. Yes.
Saya akan berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Saya tidak perlu stres dengan apa yang harus pergumulan saya di bulan ini. Tapi Tuhan akan mengerjakan berkat-berkat yang luar biasa. Tiba-tiba sudah ketemu orang di warung, ketemu orang di bis, tempat yang terlaku. Jadilah satu terobosan yang luar biasa. Kenapa? Ia mengatur segala masa. Ia mengatur segala waktu. Tuhan mengatur segala musim. Dan dia bisa buat pertemuan-pertemuan yang luar biasa. Itu yang namanya kasih karunia. Dan sudah mau tahu kenapa saya bicara ini? Dasarnya ada. Waktu Yusuf memberi makan kepada saudara-saudaranya, semua nama diurut mulai dari yang tua Ruben sampai yang paling bungsu Benyamin. Seibu dengan Yusuf. Mama mereka namanya Rahel, meninggal di Bethlehem waktu Benyamin lahir. Saudara baca kitab Kejadian, bagian Benyamin 5 kali lebih banyak dari bagian yang lain. Siapa itu Benyamin? Saya dan saudara, generasi terakhir yang akan melihat kedatangan Tuhan. Grace itu angka 5 dan kasih karunia Tuhan melimpah buat kita. Luar biasa. 5 kali porsi, 5 kali ganda Tuhan berikan buat saya dan saudara. Anak Benyamin dapat anugerah yang luar biasa. Jadi saudara tidak perlu takut. Sejauh mata memandang Tuhan berikan. Tapi saudara, when you think big. When you start from small. Startlah, mimpi besar, tapi startlah dari hal-hal yang kecil. Dan ketika engkau setia dengan hal kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang luar biasa. Bisa bilang amin? Saya cerita tadi pagi, di Manado ada Mince dan Utu Batunangan. Terus Mince bilang sama Utu, nanti kalau tong kaweng sederhana jo. Songana nih, calon istri yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu. Mantap sekali. Dia pikir sederhana itu seperti pikiran dia. Terus dia tanya Mince, yang Anda bermaksud sederhana itu apa? Begini, tong kaweng di Kana. Pertama tong tukar cincin dulu di Nazaret, tong kaweng di Kana, kok nanti kita melahirkan di Bethlehem. Terus Utu bilang, Mince, bahwa kita di Golgota kong salibkan kita di sana, saudara. Saudara, biarlah matamu memandang bukan dari kantongmu, tapi dari kantong Tuhan. Karena Tuhan berkati menurut kekayaannya. Menurut kekayaannya. Saya tidak tahu kenapa ayat ini Tuhan tekankan terus buat kita semua. Karena mungkin ada di saudara yang sudah berpikir, ini bulan penentuan. Kalau sampai saya tidak bisa bayar, habis saya. Saya mau bilang menurut kekayaan Tuhan, bukan menurut kemampuan saudara. Menurut kekayaan Tuhan, bukan menurut kredit yang saudara sementara buat. Menurut kekayaan Tuhan. Sekali lagi, menurut kekayaan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang yang kau lihat makin hari makin habis. Tetapi Tuhan sementara mengerjakan yang luar biasa. Supaya engkau tahu, bukan karena engkau, tapi karena Tuhan, Dia memberkati engkau. Bisa bilang amin? Di satu kebaktian ada seorang pemuda yang akan pergi ke satu stasiun kereta api dengan bayaran $2. Dan dia sudah punya $2 karena dia akan melamar pekerjaan sebab dia sudah melihat ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Dan hari itu sebelum dia dia datang ibadah. Waktu ibadah, siapa yang mau terlibat dalam pekerjaan misi? Saya adalah seorang penginjil dan saudara-saudara yang mau terlibat dalam pekerjaan misi, silakan. Saudara-saudara tiba-tiba hatinya tergerak untuk bagi setengah dari semua yang ada dalam yang menjadi bagiannya, miliknya. $2, dia kasih $1. Lalu saudara-saudara, dia hanya bisa naik kereta dengan 50% perjalanan. Berarti dia masih punya setengah perjalanan lagi untuk pergi ke kantor itu. Tapi dia bilang, Tuhan saya tahu engkau tidak pernah salah dan saya akan naik kereta dengan $1 ini dan saya akan turun di stasiun yang bukan menjadi tujuan saya. Sudah dia naik kereta dan dia turun di stasiun itu. Sudah tahu waktu dia berjalan-jalan, merenungkan gimana saya akan pergi ke stasiun yang berikut dengan $1 lagi sementara dia nggak punya apa-apa. Dia bertemu dengan satu peluang dan gajinya 5 kali lebih banyak daripada dia pergi kepada stasiun yang selanjutnya. Lihat cara Tuhan kadang-kadang gak masuk akal. Loh Tuhan makin hari makin menipis. Tuhan bekerja bukan karena persediaanmu, tapi karena persediaan Tuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya tahu ada pebisnis, ada orang-orang muda yang sementara melakukan bisnis. Percayalah, engkau tidak berjalan sendiri, engkau bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sementara membuat perkara-perkara yang luar biasa. Ucapkan syukur dalam segala hal, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan buat perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Musa, Musa jangan takut, tenanglah. Aku yang akan berperang, bukan kamu. Kamu tenang saja, aku yang akan berperang. Dan benar, Tuhan yang berperang ganti Musa. Bukan Musa lagi yang berperang, dan Tuhan yang berperang ganti mereka.
Mereka bisa tinggal ambil tamborin, tinggal menyanyi. Tuhan itulah pahlawan perang. Kuda dan penunggang dilemparkannya ke dalam laut. Itu nyanyian yang ditulis dalam Keluaran pasal 14. Bagaimana Tuhan berperang ganti orang Israel. Bulan ini Tuhan akan berperang ganti saudara. Tuhan akan take over, Tuhan akan ambil alih. Dan percaya, jangan lupa tulis kesaksian, jangan lupa beritahu sahabatmu. Saya mengalami terobosan yang luar biasa. Benar-benar Tuhan itu hidup dan berkuasa. Haleluya. Yang percaya bilang amin. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, kadang-kadang simpati dari semata sahabat itu juga bisa membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Aduh, coba kita dengarkan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah buka pintu kecil. Dia selalu buka pintu lebar. Dan jangan pernah masuk kalau ada lihat pintu kecil. Karena saudara bisa terjebak dalam jebakan yang lain. Tapi kalau Tuhan buka, dia buka pintu lebar. Dia buka pintu lebar dan saudara bisa masuk. Dia tidak buka pintu kecil-kecil di belakang untuk kita lewat, tidak. Tapi dia buka pintu lebar-lebar. Sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Tuhan yang sama juga akan buka pintu yang lebar-lebar buat saudara. Lihat, aku mengetok, Wahyu 3 ayat 20. Dan barang siapa mendengar suaraku, camkan baik-baik. Ada 2 bunyi yang kedengaran. Bunyi ketokan dan bunyi panggilan. Nobel, Nobel. Tuhan tidak punya 1 bunyi, 2 bunyi. Nobel, Nobel. Barang siapa mendengar suaraku. Ada bunyi ketokan, ada bunyi suara. Buka pintu, aku akan masuk. Saudara berkata, Tuhan saya tidak ke pasar hari ini. Aku bukan cari makananmu, lantas saya mau bawa makanan buat aku. Oh, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Begitu Tuhan masuk, dia bukan cuma urus keselamatan. Dia lihat rumah saudara. Dia lihat dapur saudara. Dia buat dapur saudara berasap. Dia taruh sukacita dan kegirangan. Di kamar tidur saudara, tempat saudara menyembah. Bukan lagi di tempat memikirkan masalah. Waktu saudara tidur mimpi sorga, langit terbuka, malaikat Allah turun naik, engkau bangun tubuh diberkati. Bisa bilang amin? Pasang polis lain di depan kamar tidurmu, masalah tidak aku izinkan masuk. Persoalan di kantor tidak aku izinkan masuk. Karena aku mau pergi tidur dengan janji Tuhan. Begitu kepala kena bantal, mimpi sorga. Bisa bilang amin? Biar kau pakai bantal dakron, spring bed king coil, AC 16 derajat, ketindisan. Kalau kau tidur dengan masalah. Haleluya. Tapi kalau kau tidur dengan janji Tuhan. Yakub pakai bantal batu, mimpi sorga. Malaikat Allah turun naik. Saudara, up and down, berkat Tuhan sementara turun buat saudara di bulan ini. Up and down, berkat Tuhan. Up, bawa masalah kita. Down, bawa berkat. Up, bawa kelemahan kita, down, bawa kekuatan dari surga. Up, bawa penyakit kita, down, bawa kesehatan buat kita semua. Up and down, up and down. Setiap hari malaikat Allah turun naik dalam hidupmu. Sampai-sampai ceritamu, cara bicaramu berbeda. Tuhan luar biasa Pak. Aku utus suamiku pergi, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Sementara di rumah cak kangkung, Tuhan engkau luar biasa. Lagi setrika baju, Tuhan engkau ajaib. Yang diputar lagu-lagu rohani, yang didengar pujian pengagungan kepada Tuhan. Saya percaya, up and down. Malaikat Allah turun naik dalam hidup. Tiba-tiba sudah dapat visi, bikin ini, dapat mimpi, bikin ini, dapat ini, dapat. Tuhan akan buat perkara yang luar biasa. Bisa bilang amin. Haleluya. Lalu Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, keluar dari tempatmu. Kejadian pasal 12. Saya akan closing di sini. Kejadian pasal 12. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah dari bangsamu. Saudara-saudara, pastikan bahwa saudara tahu kewarganegaraan saudara bukan di bumi ini. Tapi kewarganegaraan kita ada di sorga. Jadi kita tidak akan pusing-pusing untuk hal-hal di bumi ini. Kita tidak pusing-pusing dengan harga BBM yang naik. Kita tidak pusing dengan harga minyak goreng yang kosong. Karena kita hidup dalam kerajaan yang berbeda. Keluarlah dari bangsamu. Ayatnya Kejadian pasalnya yang ke-12, Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu,
Tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbangun dalam keluarga kita dibangun. Dan jangan sampai keluarga kita, teman-teman kita menghambat rencana Tuhan. Kenapa? Karena simpati mereka bisa menghambat berkat Tuhan. Abraham pikir baik-baik, kamu di sini sudah mampan, papanmu pengusaha dan punya perusahaan yang luar biasa. Kok kamu pergi ke tempat yang tidak jelas? Saudara, Abraham percaya kepada Tuhan lebih daripada teman-temannya yang lain. Dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak tahu walahu alam, tapi dia belajar percaya. Tidak ada rancangan kecelakaan di hati Tuhan. Tidak ada rancangan kejahatan di hati Tuhan. Yang ada rencana damai sejahtera. Papanya bilang ini, oke deh. Karena kalau kamu mau pergi, papa ikut aja, gak apa-apa dah. Papa masih punya modal, papa masih punya rekan-rekan yang bisa bantu. Dan di Haran, papa ada punya relasi. Mungkin kita bisa mapan di sana. Bukan itu rencana Tuhan. Sampai di Haran, sementara mereka mapan. Lalu Terah meninggal. Saudara, mari kita bunuh semua kekhawatiran yang menggait hidup kita. Jangan izinkan kekhawatiran. Terah artinya khawatir dan Terah artinya delay. Terah artinya penundaan. Waktu engkau mengizinkan yang lain selain Tuhan untuk menghandle saudara, bisa terjadi penundaan. Batal sih tidak, tapi tertunda. Batal sih enggak. Bahkan Tuhan berkata anakmu sendiri akan jadi pewaris. Abraham tidak sabar, tunggu akan janji Tuhan ini. Ketika dia mengiyakan apa yang dimintai oleh istrinya. Papa, ini ada pembantuku agar tidur dengan dia dan kasih anak buat saya. Mungkin sementara Abraham marah. Mama, kenapa tidak dari dulu? Begitu kira-kira. Lahirlah Ismail. Apakah Tuhan batal Ishak? No way. Cuman memang Ismail dan Ishak harus bertengkar. Ada masalah-masalah, ada kesulitan-kesulitan yang timbul karena ketidaktaatan. Tetapi Tuhan tidak pernah batal janjinya. Dia setia. Saya percaya Tuhan sementara menjalankan rencananya buat saudara. Tetaplah percaya. Walaupun yang saudara lihat tidak sama seperti yang saudara harapkan. Tetaplah percaya. Maka sudah bisa nyanyi seperti begini. C. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya apa yang harus saudara lakukan? Katakan, hatiku percaya, iya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tetap percaya, walaupun yang sudah lihat tidak seperti sudah harapkan. Begitu sampai di Kanaan, kelaparan terjadi. Tuhan, salah tempat ini Tuhan. Saya di sana lebih makmur. Saya di sana lebih enak, tidak pernah alami yang kayak begini. Kadang-kadang begitu sudah taat Tuhan, situasi bisa berubah. Tapi Abraham tetap percaya. Makanya satu pasal sesudah pasal 12, sudah baca pasal 13. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Supaya tahu yang berkati kita itu Tuhan. Stop ukur keberhasilan saudara dengan keadaan saudara hari ini. Aduh Pak, peluang kecil, semua langganan pindah. Stop ukur dengan apa yang kau lihat. Begitu Abraham sampai di Kanaan, kelaparan terjadi, dia mesti turun ke Mesir. Tapi sudah lihat ayat 13, pasal 13. Saya tadi janji saya closing di sini ya. Ayat yang pertama. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dan dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lot pun bersama-sama. Ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Haleluya. Saudara bisa lihat? Hanya satu pasal dari pasal 12. Keadaan bisa berubah. Kuncinya tetap percaya. Berhenti berjalan karena melihat. Berjalanlah karena percaya. Karena apa yang kau percayai itu lebih powerful daripada apa yang kau lihat. Percayalah Tuhan kita hidup dan Dia berkuasa.
Baru saja kita lakukan perjamuan. Ia berkati kita berlimpah-limpah. Dan setiap kali kamu melakukan, kamu menyatakan kematian Tuhan. Ibrani pasal 9, sebuah warisan atau wasiat akan berlaku ketika pembuat wasiat itu dinyatakan mati. Waktu saudara ambil perjamuan kudus, wasiat warisan yang Tuhan siapkan buat saudara siap dicairkan karena engkau menyatakan kematian Tuhan. Aku siap terima warisan. Siaplah, dalam minggu ini ada banyak berkat yang luar biasa. Keadaan bisa lebih buruk, tapi bukan itu ukurannya. Ukuran saudara tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Sebab Tuhan tidak akan memberikan melebihi kekuatan kita. Dan Dia setia, Dia akan berikan kepada kita jalan keluar. Sehingga engkau dapat menanggungnya. Ayat terakhir kita bangkit berdiri. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 bisa ditayangkan. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama apa yang ditulis oleh firman Tuhan dengan suara yang keras. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan kau yang siapkan jalan keluar, Tuhan yang siapkan. Bukan kau yang buka jalan, Tuhan yang buka jalan. Dan kalau Dia buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan kita Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Minta nada C dan kita akan nyanyikan pujian ini. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Sekali lagi, bila kau yang membuka pintu, satu pun yang dapat menutup, yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Nyanyikan pujian ini dari depan. Haleluya. Katakan bersama-sama, segala perkaraku, segala perkaraku, ku serahkan padamu. Allah pembelaku, Allah pembelaku. Segala kuatku, ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang sekali lagi, bila kau yang membuka pintu, haleluya, tak ada satu pun
nggak tahu saudara punya persoalan apa hari ini. Tapi Tuhan berjanji dia akan buka pintu. Karena dia mengasihi kita dengan kasih kekal. Dia tidak marah kita. Tuhan kita bukan Tuhan memarah, tapi Tuhan yang mengasihi. Ini bukan waktu penghukuman, ada waktu penghukuman. Di dalam kitab Wahyu, hanya pasal 1 dan pasal 2 saja diceritakan gereja. Selebihnya itu tidak ada karena gereja sudah diangkat. Saudara, waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, baru murka Tuhan turun. Dan murka Tuhan itu yang menghempas kepada bahtera itu. Siapakah bahtera itu? Kristus. Dan semua murka Tuhan telah ditimpakan kepada Kristus sehingga kita akan aman di dalamnya. Tuhan tidak pernah marah saudara, dia mengasihi saudara. Dia sangat mengasihi saudara dan dia mengasihi lebih daripada segalanya, lebih dari apa yang saudara pikirkan. Dan saya tahu hari ini kasihnya sementara memeluk saudara. Tidak peduli engkau pernah ditolak, tidak perlu engkau tidak dihargai. Tapi hari ini sorga berkata, aku mengasihi engkau, aku menerima engkau. Saudara-saudara, kasih itu yang mengangkat kita lebih dari segalanya. Koramaya sekataka ya ralama sakti. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Tuhan Yesus, ini tangan-tangan pemenang. Kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena Tuhan sudah mengerjakan kemenangan bagi kami. Dan hari ini ketika kami mengangkat tangan dari kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan. Kami mengangkat tangan dari berkat yang sudah Tuhan siapkan. Kami mengangkat tangan dari penyediaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauh sebelum kami lahir, jauh sebelum kami punya ayah dan ibu, Tuhan telah pilih kami untuk kami menerima segala berkat yang ada di surga. Dan hari ini aku terima kemenangan, aku terima berkat Tuhan. Ucapkan saya, Tuhan Yesus, saya bersyukur karena kasih-Mu besar. Saya sangat dikasihi, saya sangat diberkati, dan perlindungan yang luar biasa adalah milik saya. Hari ini saya sadar saya adalah kebenaran di dalam Kristus. Saya punya kuasa untuk hidup menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai bersyukur, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau berikan aku kemenangan. Tidak ada masalah dalam hidupku lagi, semua ginjalku bagus, aku tidak akan cuci darah, karena masa depanku bukan penyakit, masa depanku adalah kesehatan. Masa depan lalu kemenangan, aku punya bisnis yang diberkati, aku punya usaha yang diberkati, dan semua karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit sudah sembuh, orang lemah sudah kuat, orang sudah terhibur. Mari saudara-saudara, kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Mari kita pegang persembahan kita. Jika buah sulung kudus, maka seluruh adonan menjadi kudus. Waktu engkau mengembalikan persepuluhan, 90% dikuduskan Tuhan. Dan iblis tidak bisa makan barang kudus. Engkau akan kaget, ada sisa, engkau tidak lagi kasbon. Bulan ini bukan bulan kasbon, tapi bulan kelimpahan. Kau bisa ada sisa, saya bisa dapat banyak order. Berkat-berkat Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus, kami melakukan ini semua untuk Tuhan. Dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kami percaya waktu kami menabur, melakukannya, langit terbuka di kepala kami. Dan berkat Tuhan turun. Bukan uang yang turun, tapi kekuatan untuk memperoleh uang. Bisnis, menjalankan bisnis dengan cara kerajaan surga yang luar biasa. Hikmat untuk membuat keputusan di tengah-tengah kesulitan. Ketenangan di tengah-tengah badai. Kami tetap tertegak kepala kami kepada Tuhan. Dan melihat petunjuk pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan kami tidak pernah gagal. Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, dan belalang-belalang akan dihalau. Semua tahun-tahun yang hilang akan dikembalikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menabur dengan sukacita, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Semua yang siap menabur dan siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan menabur dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu,
Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan ada dua hal penting. Yang pertama untuk anak-anak, saudara yang punya anak-anak ada kabar gembira. Di bulan ini kita akan merayakan beberapa ibadah-ibadah yang indah, yaitu pertama Jumat Agung tanggal 15, kita akan ibadah di sini 2 kali jam 8 dan 10. Kemudian Paskah tanggal 18 ya, 17 dan ada Paskah kedua tanggal 18, kita ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dalam rangka ini ibu-ibu akan pergi pelayanan ke Skousai. Mereka akan ibadah dengan orang-orang kudus di sana, bukan cuma dari gereja kita tapi juga dari GKI. Mereka akan membagi-bagi berkat super mie, gula, telur, sabun cuci dan susu 5 item saja. Dan saudara-saudara yang ingin memberikan atau mengambil bagian dalam barang-barang ini bisa menghubungi Ibu Gembala atau WBI. Mereka akan memberikan batas pengumpulan di sampai hari Rabu tanggal 6 karena akan di packing. Nah, yang kedua anak-anak sekolah minggu akan ada kegiatan di hari 15 sampai 16 di Wichen Park Kodam ya, jam 3 sore sampai tanggal 16 jam setengah 3. Nah, saudara-saudara, anak-anak akan dibekali dalam libur Paskah ini, kemudian diharapkan kesediaan Bapak Ibu yang punya anak untuk bisa mengajak atau melibatkan anak-anak ini. Nanti bisa hubungi para guru atau pengurus sekolah minggu, biar saudara bisa dapat lebih jelas informasi ini, bisa tanyakan kepada mereka. Lalu saudara-saudara, kabar gembira, kita sudah punya cabang KOP ada di Oksibil saudara ya. Jadi kalau sudah ke Oksibil nanti bisa ibadah di sana. Dan mereka hari ini ibadah perdana, kita berdoa supaya Tuhan pakai Oksibil penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang di Oksibil jadi pemuji, penyembah yang luar biasa. Sekali lagi kita berangkat dari kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Roma pasal 8 ayat 37, kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini, kita nyanyikan lagunya, dan kita terima berkat Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Roma pasal 8 ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara bisa kasih garis bold di saudara punya Alkitab, atau coret di saudara punya Alkitab kertas, atau saudara bisa hafal. Nah, lagunya akan kita nyanyikan, sudah kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Roma 8 ayat 37, yang sudah dapat katakan amin. Saya tunggu sampai semua dapat. Roma 8 ayat 37, Roma 8 ayat 37, perjanjian baru Roma 8 ayat 37. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 37, sudah siap? 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tutup mata, hafal. 2, 3. Tetapi dalam Semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia telah sudah mengasihi, kita lebih menang karena Dia sudah mengerjakan kemenangan 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita terima berkat karena kita lebih daripada pemenang. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus hanya segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
bersama-sama. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Jika dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratlah pancingnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi saudara. Lebih dari apa yang saudara pikirkan. Sama-sama katakan, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Lebih dari yang kuduga. Kau tiada melebihi. Kau sentuh hati dengan kasih yang sempurna. Dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Sekali lagi kita katakan, Kau mengasihiku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Lebih dari yang, bahkan di saat ku tiada menyadari. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Tiada menyadari. Kau sentuh hatiku. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku. Kau menyayangi lebih dari yang kurasa. Lebih dari yang kurasa. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Katakan bersama-sama. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Lebih dari yang bahkan di saatku, bahkan di saat tiada menyadarinya. Tiada menyadari. Kau sentuh hatiku. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku. Kau menyayangi lebih dari yang kurasa. Lebih dari yang kurasa. Maka jiwaku, maka jiwaku
maka jiwaku sungguh besar, sungguh besar, Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar, Kau sekali lagi sungguh besar, sungguh besar, Kau Aminkan janji Tuhan dengan percaya. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan berikan pelindungan yang luar biasa dalam hidupmu. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Bukan saja perlindungan, tapi perlindungan itu menjadi tuntunan bagi engkau. Ketika tiang awan berjalan maju, engkau akan berjalan maju. Ketika tiang awan diam di tempat, engkau diam di tempat. Di dalam perlindungan ada tuntunan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Semua organ-organ tubuhmu sehat. Karena wajah sinar kemuliaan Tuhan lebih hebat dari kemoterapi. Lebih hebat dari sinar X. Lebih hebat dari segalanya. Dan dia menyembuhkan segala sakitmu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Engkau lebih memilih bersyukur daripada bersungut. Engkau kaget, engkau tidak sayang diri lagi. Tapi lebih suka memuliakan Tuhan. Engkau kaget, engkau tidak tersinggung lagi. Tapi memberkati orang-orang yang menyinggung engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia kasih direction, arahan. Dia taruh rencananya di hati saudara. Dan Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Hidupmu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hidupmu. Hidupmu adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera adalah hidupmu. Berkat-berkat ini kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kau mengasihiku lebih dari